Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Baik. Nah, ini di sesi Vicon 5 yang ke-15 ya untuk sesi 15 berarti Vicon terakhir kita selama satu semester ini ya untuk semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Gimana rekan-rekan kesan-kesannya selama menempuh mata kuliah manajemen investasi? Pusing, Ibu. Pusing? Oke. Berarti ini rekan-rekan banyak yang konversi ya dari mana nih? Kemenq sama itu ya. Apa? Satu lagi apa saya lupa deh. Jadi hanya menempuh 2 semester, betul nggak? Betul, Bu. Betul ya. Berarti ini Betul, Bu. eh, semester depan adalah semester terakhir. Nah, rekan-rekan semester terakhir di semester depan artinya semua mata kuliah yang rekan-rekan ambil di semester ini harus lulus ya. Kalau tidak lulus artinya tidak bisa 2 semester ya. Betul nggak? Betul ya. Nah, berarti rekan-rekan harus meningkatkan nilainya yang tapi saya rasa yang semester bukan UTS itu nilainya bagus-bagus ya lumayan karena analisis jurnal itu rekan-rekan sudah saya ingin mengetes skalanya kan semua rata-rata pada di metode penelitian padahal itu nanti rekan-rekan pakai itu nanti pada saat pengambilan tugas akhir atau skripsi itu rekan-rekan harus paham metode apa yang akan digunakan. Rata-rata masih banyak yang kurang memahami metodenya. Hal itu kunci dari penelitian. Oke, tapi tidak apa-apa nanti rekan-rekan bisa belajar lagi mumpung masih semester depan, tapi sudah mulai harus kalau misalkan berarti kalau saya gini, kalau apa namanya rekan-rekan mengambil mata kuliah manajemen investasi harusnya ya yang mengambil manajemen investasi itu adalah mahasiswa yang akan nanti pada saat pengajuan tugas akhir akan mengambil apa namanya tugas akhir atau judul skripsi itu terkait keuangan. Nah ini coba ini semuanya keuangan nggak? Keuangan ya atau ada yang lain? Karena peminatan itu kan harus sesuai ya dengan nanti linear gitu. Kalau misalkan ngambil semua mata kuliah yang peminatannya keuangan berarti ya keuangan gitu pada saat pengajuan tugas akhir. Kalau operasional operasional, SDM SDM dan apa satu lagi pemasaran gitu ya harus sesuai. Oke, nah di sesi 15 ini atau sikon terakhir ini saya ingin menjelaskan terkait UAS. Jadi bagaimana rekan-rekan mengerjakan UASnya nanti sehingga mungkin harapan saya bisa dicicil dari sekarang ketika saya sudah menjelaskan apa UASnya gitu ya. Jadi ini sama seperti yang saya buat di LMS. Jadi rekan-rekan harus tahu bahwa pelaksanaan UAS itu akan diadakan pada tanggal 10 Februari. 10 Februari berarti apa? Minggu depan ya rekan-rekan ya. Hari Senin pukul 8 Teng itu sudah mulai pelaksanaan UAS. Nah, adalah 10 Februari sampai pada tanggal 23 Februari. Jadi sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu itu rekan-rekan harus bisa menyelesaikan atau mensubmit jawaban UAS yang sudah rekan-rekan buat itu secara tepat dengan deadline-nya ya. Namun kemungkinan biasanya ya seperti semester-semester yang lalu pihak akademik akan memperpanjang itu khusus yang susulan. Tapi susulannya yang bagaimana? Bukan yang buat yang lupa ya. Yang lupa itu diberikan kepada mahasiswa yang memang mengalami kendala. Kendalanya apa aja? Bisa sakit misalkan. Kemudian ini kan rekan-rekan mayoritas mahasiswa di Unsia adalah pekerja. Jadi kemungkinan bisa tugas dinas gitu atau yang dinasnya memang apa namanya padat jadwalnya sehingga tidak bisa mengerjakan. Namun, jadi kan ada urgensi di situ dan bisa membuktikan bahwa memang benar saya tugas gitu ya, membuktikan dengan surat tugas. Biasanya saya minta surat tugasnya. Nah, itu yang akan saya berikan kesempatan untuk susulan ujian akhir semester ya. Nah, rekan-rekan perlu tahu ya bahwa untuk lulus di setiap mata kuliah ya bukan cuma satu mata kuliah di semua mata kuliah ada berapa indikator penilaiannya? Yang tahu nggak apa aja? Nggak tahu Mas Agung gini-gini nggak tahu dia. Ada 4, Bu.
Ada empat apa aja, Mas Doni? Tugas, kehadiran, UTS, UAS. Ya, jadi ada empat indikator penilaian yang harus rekan-rekan penuhi agar dapat lulus untuk semua mata kuliah yang rekan-rekan ambil di setiap semesternya, yaitu tugas, kemudian kehadiran, UTS, dan UAS. Dan masing-masing poin-poin tersebut atau indikator penilaian tersebut itu masing-masing memiliki bobot, ya. Apal nggak Mas Doni? Bobotnya berapa? Kehadiran 30%, Oh, UTS 20, ya. terus tugas 20, UAS 30. Ya, jadi yang memiliki bobot paling tinggi itu adalah kehadiran dengan UAS ya, rekan-rekan ya. Itu dua poin tersebut memiliki bobot yang tinggi. Jadi kalau kehadiran rekan-rekan nggak maintenance, banyak bolong-bolongnya gitu ya, eh, yang akan memberatkan rekan-rekan untuk lulus dari mata kuliah. Kemudian UAS jika tidak submit ya tetap itu juga berat ya. Bolong-bolong presensinya atau kehadirannya UAS tidak submit, nah itu berat sekali untuk lulus ya, karena memiliki bobot yang tinggi. Jadi usahakan 4 poin tersebut atau indikator tersebut dipenuhi oleh rekan-rekan. Itu ya, jadi 4 indikator yang perlu rekan-rekan penuhi. Nah terkait UAS, ini seluruh mahasiswa Universitas Siberasia wajib mengikuti ya. Agar apa? Agar bisa lulus di setiap mata kuliah gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada kendala tadi sudah saya sudah sampaikan, infokan ke saya. Jadi gini, kalau misalkan kendala, jangan diinfokan ke sayanya ketika misal ini kan 2 minggu pelaksanaan UAS 2 minggu. Jika ada tambahan, artinya akan dibuka 1 minggu lagi gitu, jadi 3 minggu. Jangan menunggu 3 minggu selesai baru infokan ke saya. Proses kebijakannya itu repot. Karena begitu selesai 2 minggu itu dosen sudah mulai melakukan penilaian ya. Jadi nilai satu-satu koreksi kemudian ditarik ke si akad gitu ya. Pada saat ditarik ke si akad, jika semuanya, misalkan saya sudah selesai nih, semua mahasiswa sudah saya koreksi ya, saya nggak tahu ada yang ketinggalan atau enggak, pokoknya semuanya sudah saya koreksi. Maka nilai akan saya umumkan dan di selama proses penginputan nilai biasanya itu diberi waktu 5 hari untuk dosen menginput nilai. Nah sudah selesai nih 5 hari tersebut, otomatis di close. Jadi input nilai itu akan di close sama BAA. Jadi dosen sudah tidak bisa lagi menginput nilai karena sudah di close oleh BAA. Dan nilai akan diumumkan ke mahasiswa. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat hasil nilai atau KHS, kartu hasil studi rekan-rekan melalui si akad pada saat pelaksanaan UAS dan penginputan nilai sudah selesai, bisa dilihat nanti diumumkan. Nah kalau misalkan tiba-tiba di hari setelah semuanya sudah selesai prosesnya ada mahasiswa yang cucuk WA gitu ya, Bu mohon maaf saya belum mengumpulkan UAS, mensubmit jawaban. Wah, itu prosesnya repot buat saya. Kenapa? Saya harus lapor dulu ke BAA. BAA minta untuk buka buka ininya, apa namanya? Buka akses input nilai. Kalau dibuka akses input nilainya mahasiswa yang sudah lihat apa nilainya berapa, itu akan kehilang tuh nilainya, akan kosong lagi. Nah, proses buka tutup itu akan membuat kericuhan. Biasanya selalu di setiap semester itu buat kericuhan mahasiswa. Kenapa nilainya nggak ada, sedangkan mereka mau apa namanya mengisi KRS lagi. Nah, itu kan repot ya. Kalau misalkan kebuka lagi, kosong lagi nilainya, di mereka nggak bisa isi KRS. Nah, itu yang sering apa namanya penyebab mahasiswa kadang-kadang suka ricuh karena mau ngisi KRS gak bisa, nilainya tiba-tiba hilang karena dibuka nilainya tadi. Jadi saya harapkan rekan-rekan mohon kerjasamanya untuk bisa menyelesaikan UAS tepat waktu. Nah selama ini sih di mata kuliah manajemen investasi kayaknya nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada dari UTS, kayaknya semuanya rajin ya, sudah mengumpulkan semua tepat waktu ya. Kayaknya nggak ada yang info ke saya belum belum susulan
UTS itu nggak ada. Alhamdulillah. Nah, saya juga ingin kerjasamanya di UAS nanti ya rekan-rekan ya. Tetap bisa konsisten dalam waktu 2 minggu bisa menyelesaikan UAS. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Dan telah memiliki transaksi bersama untuk memasuki grup. Ini suara kayak di bioskop ini. Pintu teater akan dibuka gitu. Oke, paham ya rekan-rekan ya? Oke, saya lanjut dengan instruksi pengerjaan ujian akhir semester. Jadi, saya minta rekan-rekan melakukan presentasi ya, presentasi video terkait jawaban tugas yang diberikan. Tahu ya tugasnya yang mana? Nggak lupakan ya. Ingat kan tugasnya? Terkait review jurnal ini, mohon maaf saya mute dulu. Ada tiba-tiba ada sedikit. Jadi terkait review jurnal yang rekan-rekan buat analisis jurnal ya sebetulnya. Kan rekan-rekan sudah pilih kan, bukan yang UTS ya. Kemarin ada yang itu bertanya. Jadi bukan yang UTS, tapi yang tugas. Yang rekan-rekan sudah kumpulkan di sesi 7 ya. Terkait bedah atau review jurnal. Jadi jurnalnya kan rekan-rekan pilih sendiri terkait dengan mata kuliah manajemen investasi atau keuangan lah, jurnal keuangan ya. Kemudian rekan-rekan analisis, nah rekan-rekan presentasikan kembali. Nah presentasinya tentunya kalau presentasi kan pakai PPT ya, jangan pakai dokumen yang di scroll-scroll itu ya. Seperti saya, kita melakukan video presentasi on cam tentunya, kemudian gunakan PPT agar lebih bagus. Karena yang akan saya nilai adalah PPT dan videonya. Nggak cuma video, tapi PPT-nya juga. Saya mau lihat bagaimana rekan-rekan membuat atau menyusun PPT itu sedemikian rupa yang nantinya akan bisa rekan-rekan lakukan video presentasi sebagus mungkin. Tentunya dengan analisis yang tepat ya. Akan saya lihat saya parameternya itu analisis yang rekan-rekan lakukan dalam review jurnal yang nanti rekan-rekan pilih sendiri. Jadi bagaimana mulai dari pendahuluannya rekan-rekan bisa apa namanya menjelaskan apa saja di pendahuluan. Kan biasanya kalau pendahuluan itu misalkan dia menggunakan variabel gitu ya, beberapa variabel, nah di situ dikupas. Jadi mulai ada variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, dia mau apa namanya urgensi penelitiannya apa, kan bisa dilihat dari nanti saya mau lihat nih rekan-rekan bisa nggak menginterpretasikan jurnal yang rekan-rekan bedah atau di review. Nah, kemudian saya minta juga video presentasinya itu diupload ke YouTube. Kenapa saya minta ke YouTube? Karena biasanya kan aksesnya lebih mudah ya. Kalau membuka link YouTube tuh lebih mudah daripada membuka Drive ya. Link Drive itu suka agak lama. Nah, saya minta diupload ke YouTube. Oh, Bagaimana kalau misalkan di Drive? Ya, emang sebetulnya kalau di Drive ya nggak kuliah apa-apa juga gitu. Di Drive asal di Drive-nya itu kan kadang-kadang gini, kadang-kadang kan kalau sudah pakai Drive kukirim di grup. suka lupa ya di open aksesnya kan ada bagikan tuh atau udah jadi ternyata lupa bagikannya itu nggak diklik gitu. Nah kayak saya minta di YouTube. Kalau di YouTube kan nanti aksesnya kan selama kita convert itu kan muncul ya perintah-perintahnya. Jadi nggak akan lupa tuh mau dipublikasikan atau yang mempunyai link bisa melihat itu kan nggak lupa. Tapi kalau di Drive lupa membagikan ya susah. Nah ini yang saya suka banyak sekali dari kemarin ya. Saya nggak tahu di mata kuliah yang mana yang saya ampuh. Itu kebanyakan dia pakai Drive tapi nggak di open access. Nah kalau kayak gitu susah saya mau hubungi saya nggak tahu. Kemudian ya paling feedback feedback pun itu dibukanya ya kalau rekan-rekan mau lihat nilai kan tapi kalau misalkan lupa udahlah gitu nanti bisa dilihat di KHS artinya kan berarti nggak bisa
ngecek nih ada feedback dari saya atau tidak terkait masalah itu gitu bahwa tidak bisa diakses ataupun misalkan salah submit jawaban itu juga banyak sekali. Jadi saya minta rekan-rekan begitu sudah submit jawaban mohon dicek lagi. Cek and recheck bahwa yang disubmit itu tidak salah, kemudian link videonya tidak terkunci. Karena saya akan repot. Biasanya kalau yang kayak gitu saya males sudah ngubungin. Udah kasih aja nilai 10. Jadi jangan komentar lagi nanti ke saya, "Bu, kok nilai saya 10?" gitu. Padahal kan di situ ada feedbacknya, tidak bisa diakses. Kemudian submit jawabannya salah. Itu ya rekan-rekan. Jadi saya mohon kerjasamanya rekan-rekan untuk bisa mengecek lagi, cek and recheck lagi apa yang sudah rekan-rekan submit. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya? Oke, nah kemudian nanti saya minta pada saat mensubmit ini, kalau sama seperti UTS, UAS juga saya akan berikan soalnya, lembar soal dan lembar jawaban. Jadi rekan-rekan nanti gunakan link tersebut bisa disubmit di apa namanya di lembar tersebut. Jadi di copy paste ke lembar tersebut, namun bisa yang saya klik ya. Jadi insert link kan bisa, kemudian di submit ke dalam LMS. Jadi saya minta seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan lembar jawaban dari Unsia untuk namanya sebagai lembar jawaban soal ujian akhir semester. Itu ya rekan-rekan ya terkait instruksi pengerjaan ujian akhir semester. Nah, nanti ada lagi di soal nanti saya minta bahwa pada saat melakukan durasi video presentasi, durasinya kan biasanya bertanya nih mahasiswa ini berapa lama sih Bu durasi untuk video presentasi. Saya minta 15 sampai 20 menit. Sepertinya sudah cukup ya buat rekan-rekan menjelaskan hasil analisa rekan-rekan. Oh ini baru juga mau tanya Bu, katanya durasi. Nah ini sudah saya jawab ya. Sudah saya jelaskan bahwa durasinya sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti ada di lembar jawaban. Sorry, bukan di lembar soal nanti yang saya posting di sesi 16. Artinya di minggu depan pukul 8. Itu ya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Terkait ujian akhir semester. Aman ya? Aman? Nggak ada pertanyaan ya? Tunggu, sebentar saya ada yang lupa nggak? Kayaknya nggak ada. Oke, kayaknya sudah semua saya jelaskan ya rekan-rekan ya. Jadi, satu lagi. Mungkin rekan-rekan yang tadi saya pernah tadi saya sampaikan di awal, jika rekan-rekan sudah mulai ingin mencicil membuat video bisa dari sekarang ya, karena sudah tahu ya. Jadi kan tugasnya sudah ada. Jadi rekan-rekan bisa lakukan membuat video presentasi. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan seperti ini. Bu, kan tugasnya belum dinilai, gitu ya. Kan kita nggak tahu benar apa salah. Betul nggak? Gimana nanti penilaiannya terkait nanti video presentasi. Jadi gini, kalau ini kan rekan-rekan analisis jurnal gitu ya. Nanti penilaiannya tentu akan saya bedakan ya. Jawaban dari rekan-rekan terkait tugas itu penilaiannya sendiri. Jadi kalau tugas itu nanti sama apa namanya? Saya melihat pemahaman rekan-rekan terkait apa yang digunakan, metode penelitiannya, dia membahas apa, kemudian apa analisis yang digunakan, hasilnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, itu kan saya lihat. Itu benar atau tidak. Jadi saya mengeceknya sesuai atau tidak dengan jurnal yang rekan-rekan gunakan. Nah, kalau video presentasi saya lihat dari pemahaman rekan-rekan, jadi menjelaskannya bagaimana, paham nggak sih gitu terkait apa yang dijelaskan. Kan kelihatan tuh kalau cuma baca gitu ya.
Kalau cuma baca, mahasiswa secara individu melakukan presentasi jawaban tugas diberikan. Jawaban UAS yang disubmit gitu kan. Jadi nggak ada, saya bisa melihat bahwa si presenter ini paham nggak apa yang dia jelaskan. Di parameternya seperti itu ya. Kalau yang tugas saya melihat sudah tepat belum jawabannya dengan jurnal yang ada. Nah, kalau yang video presentasi paham nggak? Jadi berbeda ya penilaiannya terkait tugas dengan presentasi video. Oke, itu saja berarti dari saya ya rekan-rekan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya rasa tidak ada karena semuanya sepertinya paham dengan apa yang saya berikan. Semoga nanti pada saat pelaksananya tidak ada kendala. Nah, karena ini, Amin. amin. Nah, karena ini terakhir ya, sikon terakhir, batas minimal maksimal slide nggak ada batas minimal ya. Pokoknya nanti dipresentasikan 15 sampai 20 menit itu aja. Kemudian jangan lupa PPT-nya juga disubmit, ada dua ya, link video dan PPT. Itu ya, ini siapa yang bertanya? Mbak Oktri ya. Jadi tidak ada batas minimal atau maksimal slide. Oke, sudah saya jawab. Nah, ada lagi? Ya, betul, Mas Satria. Jadi yang diupload adalah link video dan PPT. Jangan cuma satu ya. Kalau misalkan link video, ya nilainya yang saya berikan ya hanya bobotnya si link video. Kalau PPT aja ya berarti PPT-nya aja yang saya nilai gitu ya. Karena penilaiannya ya dua indikator tadi, PPT dan link video. Oke, di-upload atau pas upload file PPT ada keterangan Bu biasanya. Maksudnya gimana nih Mbak Oktri? Maksudnya di-upload atau pas upload file PPT ada keterangan Bu biasanya. Maksudnya apa nih? Saya nggak ngerti maksudnya keterangan apa. Jadi intinya ya PPT-nya upload, linknya upload gitu ya. Oh, upload file PPT biasanya kita mencantumkan tulisan juga, Bu. Apakah cukup tulisan keterangan atau upload khusus? Jadi gini Mbak Oki, ya dua-duanya ya. Jadi hal PPT mencantumkan tulisan. Enggak kan semua apa yang Mbak Oktrin mau sampaikan pada saat presentasi video kan ada di PPT semua. Di PPT-nya dilampirkan. Jadi kalau mau ada dua file misalkan ya file PPT sama link atau kalau mau dijadikan satu lembar gitu ya nggak apa-apa. Ada link di atas kemudian bawahnya PPT boleh seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Pokoknya yang bisa sama rekan-rekan gunakan seperti apa enaknya yaitu. Ya, betul. Upload lembar jawaban isinya link YouTube, upload file PPT yang dipaparkan. Ya, itu ya. Betul, betul, Mbak Alfani. Itu ya. Ya pokoknya seenaknya rekan-rekan deh. Yang penting kalau buat saya bisa nilai aja. Kan itu. Saya bisa akses, bisa nilai. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, berarti selesai Vicon kita hari ini ya. Vicon terakhir, nah sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan mohon maaf ya, selama satu semester ini jika perkuliahan yang saya berikan itu masih banyak kurangnya, dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya minta rekan-rekan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya ya, rekan-rekan ya, karena kita juga memang Sama-sama Bu, minta maaf juga. ya Mas Dani.
ya untuk rekan-rekan semua, karena berarti rekan-rekan ini kan 2 semester, nggak ada lagi mata kuliah yang rekan-rekan mau ambil di semester berikutnya ya, atau memang sudah selesai semua gitu. Kalau misalkan memang ada mata kuliah yang mungkin atau kemungkinan bisa ketemu lagi dengan saya, atau jika yang tidak bisa lagi bertemu karena kita kan virtual ya, jauh gitu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan harapan saya rekan-rekan semua di mata kuliah manajemen investasi mulai dari kelas MJ 701 sampai dengan 704, ini banyak sekali ya manajemen investasi ini, dapat lulus dengan nilai yang baik, dengan nilai yang maksimal. Oke, itu Amin. ya Oke. rekan-rekan ya. Terima kasih untuk Terima kasih, Bu. kehadirannya, untuk Sama-sama Ibu. effortnya selama 1 semester ini. Makasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.